warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan mengenai budaya positif dari rekan kita Revita Maya Berusinurat untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas aksi nyata dari modul 1.1 dari modul 1.4 untuk menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak. Tanpa berpanjang waktu, marilah kita saksikan penyampaian yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Maya. Kepada Ibu Maya dipersilahkan. Oke, selamat siang kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruang guru UPT SMP Negeri 10 Medan. Di sini saya ingin memberikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Lanjut. Oke, di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Revita Maya. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9. Pengajar praktik saya ada Bapak Irwan Syahrudi dan pasil saya bernama Ibu Elsa Hanani Barus. Oke, baiklah. Tujuan penyebaran pemahaman ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama di dalam menerapkan budaya positif. Penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini Bapak Ibu sudah kita lakukan di sekolah. Misalnya ketika kita menyambut siswa di depan gerbang kayak gitu ya kan. Terus kita sudah mengajarkan anak didik kita itu untuk jujur, mandiri dalam mengerjakan tugas. Itulah nilai-nilai budaya positif yang kita lakukan. Oke, kemudian ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, 7 keyakinan kelas dan 8 ada namanya segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kemudian yang kedua itu ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Bapak Ibu, kita melakukan disiplin positif ini tanpa menyakiti anak. Jadi tidak ada berupa ancaman atau hukuman yang kita lakukan kepada anak. Itu yang namanya disiplin positif. Oke, lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dari disiplin positif ini kita harapkan munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri individu. Individu itu sadar tentang apa yang dilakukannya tanpa adanya dorongan dari orang lain. Itulah yang diharapkan adalah kesadaran diri sendiri. Oke, lanjut. Oke, nilai-nilai kebajikan itulah ada dari P5, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian memiliki rasa toleransi, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, memiliki rasa aktivitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada life skill, apa yang diharapkan yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian, oke.
Kebutuhan dasar manusia. Setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian di dalam kelompok. Itu bagian di dalam kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, dan diakui. Kemudian kebutuhan yang keempat itu ada namanya kebebasan. Kebebasan itu apa sih? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Kesenangan itu sadar. Ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Apakah dia merasa tidak diperhatikan atau kurang kasih sayang, atau bahkan di dalam bertahan hidup misalnya fasilitasnya tidak terpenuhi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus paham tentang kebutuhan dasar peserta didik kita. Oke, lanjut. Oke, motivasi perilaku manusia itu ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Tapi dalam motivasi perilaku manusia ini kita harus menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik. Untuk apa? Apa tujuannya kita memunculkan motivasi? Untuk apa? Apa tujuannya kita memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik? Agar anak itu memiliki kesadaran diri. Jadi setiap apa yang dilakukannya dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Apa yang dia tahu dan sadar tujuan dia melakukan sesuatu itu untuk apa. Maka dari itu kita harus memunculkan motivasi intrinsik bagi peserta didik kita. Oke? Oke. Yang kedua ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin banyak juga di antara kita masih melakukan hukuman kepada peserta didik kita. Hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Kemudian ada konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak dibuat nyaman. Kemudian restitusi, ini adalah langkah-langkah yang baik yang kita lakukan Bapak Ibu untuk membantu peserta didik kita dalam mengenali dan menganalisis masalah yang dia hadapi. Oke deh, lanjut. Oke. Yang keenam ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai guru, sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sampai sekarang mungkin masih banyak kita sebagai guru, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Contoh misalnya ketika anak tidak membuat PR, kita bisa ada juga sih yang menyuruh anak itu belajar di luar atau squat jam, itu masih ada ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang harus kita rubah. Kemudian di dalam posisi kontrol ini yang paling terbaik posisi kontrolnya sebagai pendidik itu adalah di manajer. Kita sebagai manajer, kita yang memfasilitasi peserta didik kita untuk berkembang secara optimal, untuk peserta didik kita itu memperoleh kebahagiaan di dalam pembelajarannya. Maka dari itu kita harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Sudah jelas berbeda ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu hanya dibuat sebelah pihak. Dan peraturan itu biasanya lebih berisi dengan kalimat-kalimat yang negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas itu
kita buat bersama siswa. Jadi siswa tahu apa isi dari keyakinan kelas dan konsekuensi apa yang dilakukan kalau siswa itu tidak menjalankan atau menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Contoh, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keempat, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Contoh misalnya peraturan kelas, dilarang membuang sampah. Itu masih kalimat negatif karena ada kata-kata dilarang. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas itu, kita harus merubahnya ke kalimat yang positif. Contoh, jagalah kebersihan. Itu contoh Bapak Ibu. Misalnya, dilarang merokok. Itu masih kalimat negatif karena ada kata-kata dilarang. Jadi kita bisa mengubahnya, jagalah kesehatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Tapi peraturan dulu dibuat, baru muncullah keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, ada beberapa langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi. Inilah yang diperlukan Bapak Ibu, berdiskusi. Jadi sebelum kita masuk kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Apa-apa aja yang harus dijalankan atau diterapkan oleh peserta didik kita. Jadi kita sudah punya keyakinan kelas, sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan karena keyakinan itu kita buat bersama dan kita jalankan bersama, tidak dijalankan oleh sendiri-sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah dan meninjau keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini, semua warga sekolah aktif dan turut berperan. Seperti itu. Lanjut dulu. Oke, ini mungkin materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan menjadi tujuan yang lebih mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah-langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ketika seorang peserta didik melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge, oh memang setiap hari kamu terlambat, ada alasan kamu tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus menanyakan dulu alasan dia terlambat itu seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak langsung menyalahkan atau oh yaudah skot jam 10 kali, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita menanyai alasan, kita buat seperti ini, oh ibu juga dulu pernah terlambat, seperti itu. Jadi kamu harus setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan sama seperti yang kamu lakukan, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia paham tentang kesalahannya, baru kita tanyakan, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi dia sadar dan berpikir tentang apa yang sudah dibuatnya. Seperti itu. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Di dalam penerapan budaya positif ini Bapak Ibu, saya tidak bisa bekerja sendiri untuk menerapkan budaya positif ini. Saya butuh kerjasama dan dukungan dari rekan-rekan sejawat, guru mata pelajaran, apalagi saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Bapak Ibu, saya tidak bisa bekerja sendiri untuk menerapkan budaya positif ini. Saya butuh kerjasama dan dukungan dari rekan-rekan sejawat, guru mata pelajaran, apalagi saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Jadi ini adalah kolaborasi kita untuk melakukan perubahan. Perubahan itu tidak bisa kita lakukan cepat, butuh proses yang panjang. Tapi dengan perubahan dari yang kecil, kita bisa melakukan perubahan, khususnya di UPT SMP Negeri 10 Medan.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Ya. Udah loh. Udah nggak apa-apa biar sampai 20 menit. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Maya yang sudah memberikan dan memberi pengetahuan baru kepada kami selaku guru-guru yang ada di UPT SMP Negeri 10 Medan berkaitan tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Maya tadi bisa kita terapkan ya Bapak Ibu di kemudian hari. Oke lah, untuk terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir pada hari ini dan memeriahkan dan juga meramaikan acara ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Akan saya tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah saya melihat dan mendengarkan penjelasan dari Ibu Revita Maya, saya menjadi paham bahwa budaya positif itu tidak hanya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan saja, tapi juga berkaitan tentang peran kita sebagai guru itu bukan hanya memberi hukuman, tapi seorang manajer yang berkaitan tentang menjadi teman, menjadi penasihat, kemudian juga menjadi fasilitator juga untuk anak-anak. Apalagi untuk kami yang guru BK itu sangat penting apabila dalam memberikan konsekuensi dan hukuman. Nah, itu juga perlu digaris bawahi kalau misalnya pemberian hukuman itu memang tidak lagi pantas diberikan ke anak. Sekian. Saya Ibu Anggi, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Medan. Nah, kemarin setelah saya memahami persentase dari Ibu Maya mengenai budaya positif, saya dapat memahami bahwa budaya positif di lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh besar terhadap sekolah di kedepannya. Banyak sekali sikap-sikap positif yang seharusnya bisa kita lakukan di lingkungan sekolah agar sekolah kita jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya sebagai guru mau berkolaborasi kepada Ibu Maya sebagai calon guru penggerak untuk menggerakkan sekolah agar bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan baik. Kepada Ibu Maya, semangat. Tanggapi dari UPT SMP Negeri 10 Medan. Untuk dirinya kali di sini akan memaparkan materi tentang aku sehat. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, saya Diandra. Saya Dinadra. Perkenalkan, nama saya Aira. Perkenalkan, nama saya Aira. Nama saya Rita. Nama saya Trisa. Nama saya Sanaya. Lanjut, ada di diskusi. Teman-teman, mari kita kenali masalah gizi pada remaja di kehidupan sehari-hari. Permasalahan gizi pada remaja biasanya terbagi menjadi dua faktor, yaitu karena faktor pola makan yang tidak sehat dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Contoh pola makan yang tidak sehat adalah kita melakukan diet ketat tanpa pendampingan ahli gizi, kita tidak mengonsumsi makanan yang Nyanyi bentar ya anakku, cuman satu ini aja. Aku senang hidup sehat bahagia 2 kali ya kan, prok 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 gitu ya, sama-sama. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Mantap. Oke, terima kasih. Itulah penampilan dari kelompok musik. Oke, silakan bubarnya.
let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la di di do di.